Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan ngebahas materi tentang fungsi inverse. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang fungsi komposisi. Jadi ini kelanjutannya dari yang operasi fungsi adalah fungsi inverse. Tujuan pembelajaran kita yaitu kamu dapat menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi. Kemudian dapat menentukan syarat agar suatu fungsi mempunyai inverse. Dan yang ketiga, dapat menggambarkan grafik fungsi inverse dari grafik fungsi asalnya. Nah, supaya kalian mengetahui tentang inverse, jadi ini ada konteks inverse ya. Nah, ada dua, ada perjalanan gorila dan kegiatan memakai sepatu. Kita lihat, jadi perjalanan gorila ini merupakan contoh inverse dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya di sini gorilanya berjalan ya. Nah, gorila tadi berjalan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara dia pulang? Apa sih bedanya dengan ketika dia berangkat? Ayo coba, apa bedanya? Kemudian untuk yang kedua, ketika kegiatan memakai sepatu, nah di sini nih ada kegiatan yang akan kita lakukan pada saat memakai sepatu. Yang pertama ada memasang kaos kaki, mengambil sepatu, mengikat tali sepatu, kemudian memasukkan kaki. Nah, coba kamu sebutkan langkah-langkah dalam memakai sepatu itu mulai dari nomor yang pertama. Apa saja? Nah, ternyata dari keempat kegiatan tersebut, dalam memakai sepatu itu, yang pertama, pastinya kita ambil dulu dong sepatunya. Selanjutnya, yang kedua, kita pasang dulu kaos kakinya. Kemudian, baru kita masukkan kakinya ke dalam sepatu. Dan terakhir, baru deh diikat tali sepatunya. Ini khusus sepatu yang memiliki tali ya. Kemudian, kalau tadi kita sudah pakai sepatu, bagaimana cara kamu membuka sepatu? Coba dari keempat langkah tadi, kamu sebutkan langkah-langkah dalam membuka sepatu. Tadi sudah disebutkan langkah-langkah dalam memakai sepatu. Sekarang kalian sebutkan langkah-langkah dalam membuka sepatu ya. Nah, jadi kira-kira yang sudah kalian pikirkan tadi sama nggak ya jawabannya? Dalam langkah-langkah memakai dan membuka sepatu, nah ini adalah langkah memakai sepatu. Jadi dari tidak bersepatu, pertama mengambil sepatunya, kemudian memasang kaos kaki, kemudian masukkan kaki ke dalam sepatu, dan yang terakhir mengikat tali sepatu. Sekarang kalau kakinya sudah bersepatu, cara melepasnya berarti dibuka dulu talinya, kemudian keluarkan kaki dari sepatu, membuka kaos kaki, dan terakhir meletakkan sepatu. Jadi, kegiatan memakai dan membuka sepatu menarik nggak menurut kalian? Ya,
Kegiatan tersebut ternyata adalah kegiatan yang saling berkebalikan. Kegiatan yang berkebalikan itu namanya adalah kegiatan yang saling inverse. Jadi urutannya itu saling berkebalikan. Tadi memakai sepatu, kegiatannya berarti dari pertama sampai ke 4. Kemudian kalau yang membuka sepatu, kegiatannya dimulai dari kegiatan yang keempat sampai ke kegiatan yang pertama. Nah, sekarang kalau kita menggunakan angka 2 dikali 5 hasilnya 10. Kemudian 10 dikali dengan 5 hasilnya 50. X dikali 5, misalnya di sini X dikali 5 itu hasilnya adalah Y. Berarti kita tuliskan 5X sama dengan Y. Jadi di sini ada fungsi yang memetakan X ke 5X, maka fungsi inverse-nya yaitu memetakan dari X ke X dibagi 5 atau X per 5. Jadi lambang dari inverse ini adalah pangkat negatif 1. Pengertian inverse adalah misalkan suatu fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse fungsi f dinyatakan dengan f pangkat min 1 atau dibacanya f inverse, yaitu memetakan himpunan B ke himpunan A. Sekarang masih contoh soal inverse fungsi dari contoh yang sederhana dulu. 2 dikali 5 kemudian ditambah 2 hasilnya adalah 12. Selanjutnya 10 dikali 5 ditambah 2 hasilnya adalah 52. X dikali 5 ditambah 2, kita tuliskan 5X ditambah 2 sama dengan Y. Berarti di sini fungsinya adalah memetakan X menjadi 5X tambah 2 sama dengan Y. Berarti F inverse-nya yaitu memetakan dari X ke X kurang 2 per 5. Ya, jadi tadi X dikali 5 tambah 2 itu kan 5X ditambah 2 sama dengan Y. Jadi kalau dari X ke 5X tambah 2 sama dengan Y itu merupakan fungsi F. Tetapi kalau dari 5X tambah 2 sama dengan Y ke X itu namanya fungsi inverse. Jadi langkahnya di sini tadi kan 5X ditambah 2 sama dengan Y. Jadi 2 ini atau kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Kedua ruas dikurangkan dengan 2 berarti ruas kiri tinggal 5X, di ruas kanan Y kurang 2. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 5, sehingga menjadi X sama dengan Y kurang 2 per 5. Nah, X ini kita misalkan menjadi F inverse Y. Berarti F inverse Y sama dengan Y kurang 2 dibagi 5. Sekarang setiap Y-nya kita ganti dengan X. Berarti F inverse X sama dengan X kurang 2 dibagi 5. Nah, jadi langkah-langkah dalam menentukan fungsi inverse. Yang pertama, kita misalkan dulu fungsi fx itu sebagai variabel y. Selanjutnya, kita selesaikan y sama dengan fx tadi, sehingga kita peroleh
X itu sebagai fungsi dari Y. Atau bisa kita tuliskan X itu sama dengan F inverse Y. Yang terakhir, barulah kita ganti variabel Y tadi yang pada F inverse Y menjadi X, sehingga diperoleh F inverse X. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal. Untuk yang pertama, diketahui fungsi F yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real dengan fungsi fx-nya sama dengan 4x kurang 8. Tentukan fungsi inverse-nya. Jadi tadi fungsinya fx sama dengan 4x kurang 8. Seperti langkah yang pertama, kita misalkan dengan y. Berarti kita tuliskan 4x kurang 8 sama dengan y. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan 8. Berarti ruas kiri menjadi 4x dan ruas kanan menjadi y tambah 8. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 4. Berarti menjadi y sama dengan x sama dengan y tambah 8 dibagi 4. Tadi disebutkan pada langkah yang kedua, X itu sama dengan F inverse Y. Berarti kita tuliskan F inverse Y sama dengan Y tambah 8 per 4. Dan langkah yang ketiga, setiap variabel Y kita ganti menjadi variabel X. Jadi, rumus fungsi inverse-nya adalah F inverse X sama dengan X tambah 8 per 4. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sekarang bentuknya adalah bentuk fungsi pecahan atau fungsi rasional. Jadi, diketahui fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real dengan rumus fx-nya sama dengan x per 3 kurang x. Tentukan fungsi inverse-nya. Fx-nya sama dengan x per 3 kurang x. Kita ganti tadi menjadi y. Kita tuliskan x per 3 kurang x sama dengan y. Kemudian, setiap ruas kita kalikan dengan 3 kurang x. Menjadi x sama dengan y dikali 3 kurang x. Kita kalikan terlebih dahulu. Di sini, berarti y dikali 3, hasilnya 3y. Kemudian, y dikali negatif x menjadi negatif xy. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan xy. Menjadi x ditambah xy sama dengan 3y. Yang di ruas kiri sama-sama ada x. Kita keluarkan x-nya menjadi x dikali 1 tambah y sama dengan 3y. Ya, ini artinya kita faktorkan karena sama-sama ada x. X dibagi x1, xy dibagi dengan x, hasilnya adalah y. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 1 tambah y, menjadi x sama dengan 3y per 1 tambah y. Tadi x itu merupakan f inverse y. Langsung saja kita tuliskan f inverse y sama dengan 3y per 1 tambah y. Dan langkah yang terakhir adalah setiap variabel y-nya kita rubah menjadi variabel x. Jadi, rumus fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan 3x per 1 tambah x. Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga, diketahui fungsi f yang memetakan dari bilangan real menuju bilangan real dengan rumus fungsi fx-nya sama dengan 3x kurang 1
per X tambah 2. Dengan domainnya di sini X tidak boleh sama dengan negatif 2. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi inverse-nya. Fx sama dengan 3x kurang 1 per X tambah 2. Kita sama dengankan Y, berarti Y sama dengan 3x kurang 1 per X tambah 2. Di sini kedua ruas sama-sama kita kali dengan X tambah 2, menjadi Y dikali X tambah 2 sama dengan 3x kurang 1. Selanjutnya kita kalikan dulu. Y dikali X itu XY, Y dikali 2 itu 2Y. Berarti XY tambah 2Y sama dengan 3X kurang 1. Nah, sekarang ini kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 3X dan kita kurangi dengan 2Y. Menjadi XY kurang 3X sama dengan min 2Y kurang 1. Yang di ruas kiri sama-sama ada X-nya. Kita keluarkan X-nya atau difaktorkan. Berarti menjadi X dalam kurung X kurang 3. Karena dikeluarkan, ini kita kalikan kan X dikali Y itu XY, X dikali negatif 3, negatif 3X. Sama dengan negatif 2Y kurang 1. Selanjutnya kedua ruas sama-sama kita bagi dengan Y kurang 3. Menjadi X sama dengan min 2 kurang 1 per Y kurang 3. Seperti ini berarti dia F inverse Y sama dengan min 2 kurang 1 per Y kurang 3. Selanjutnya setiap variabel Y kita ganti menjadi variabel X. Jadi rumus fungsi inverse-nya adalah F inverse X sama dengan min 2X kurang 1 per X kurang 3. Nah, mudah kan untuk rumus inverse yang fungsi linear dengan fungsi rasional. Selanjutnya, untuk contoh keempat dan contoh kelima merupakan fungsi inverse dari fungsi kuadrat. Oke, contoh yang keempat terlebih dahulu. Di sini rumus fungsi fx-nya adalah x kuadrat kurang 9. Bagaimana cara menentukan inverse-nya? Langkah-langkahnya tetap sama ya. Jadi di sini fungsi fx-nya tadi adalah x kuadrat kurang 9. Kita sama dengankan y, berarti y sama dengan x kuadrat kurang 9. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 9 menjadi x kuadrat sama dengan y tambah 9. Nah, di sini kan x kuadrat. Sedangkan dalam langkah-langkah menentukan inverse tadi, x-nya itu berpangkat 1. Karena dia x kuadrat, maka harus kita akarkan. Kalau x kuadrat itu diakarkan, hasilnya adalah x. Kemudian yang di ruas kanan, kalau diakarkan berarti harus positif negatif. Jadi kita tuliskan x sama dengan plus minus akar dari y tambah 9. Kemudian f inverse y sama dengan plus minus akar y tambah 9. Kita ganti setiap variabel y-nya menjadi variabel x, maka diperoleh f inverse x sama dengan plus minus akar x tambah 9. Karena di sini tandanya adalah plus minus, berarti fungsi inverse-nya ada 2, yaitu f inverse x sama dengan negatif akar x tambah 9 dan f inverse yang satu laginya adalah positif akar x tambah 9. Kemudian, contoh soal yang kelima, masih fungsi kuadrat, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3.
Jadi tetap langkah yang pertama kita sama dengankan Y, berarti X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan Y. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa langsung menghilangkan 2X dengan 3. Jadi kita buatlah dia dalam bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna? Jadi dari negatif 3 kita uraikan, maupun dari yang X kuadrat kurang 2X itu dijadikan kuadrat sempurnanya, berarti harus kita bagi dengan 2 yang di sini. 2X ini kita bagi dengan 2, itu bisa juga menjadi kuadrat sempurna. Tapi lebih mudah kita uraikan saja yang negatif 3 ini. Nah, negatif 3 ini adalah 1 dikurang 4. Jadi, yang X kuadrat kurang 2X tambah 1 ini merupakan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat dari X kurang 1 kuadrat. Boleh kamu buktikan untuk X kurang 1 kuadrat, itu kan X kurang 1 dikali X kurang 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1. Ini negatif 4 tetap sama dengan Y. Selanjutnya kedua ruas sama-sama kita tambah dengan 4 menjadi Jadi di sini X kurang 1 kuadrat sama dengan Y tambah 4. Baru bisa kita akarkan, berarti menjadi X kurang 1 sama dengan plus minus akar Y tambah 4. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 1 menjadi X sama dengan 1 plus minus akar Y tambah 4. X tadi menjadi F inverse Y sama dengan 1 plus minus akar Y tambah 4. Setiap variabel Y-nya kita ganti menjadi variabel X. Jadinya kita peroleh F inverse X sama dengan 1 plus minus akar X tambah 4. Karena di sini tandanya plus minus, berarti ada dua fungsi inverse-nya, yaitu F inverse X sama dengan 1 kurang akar X tambah 4 dan F inverse X sama dengan 1 tambah akar X tambah 4. Oke, jadi fungsi inverse ini juga berlaku pada fungsi komposisi ya. Jadi inverse pada fungsi komposisi, di sini hanya saya berikan rumusnya saja. Untuk pengerjaannya tetap sama ya, dalam komposisinya. Jadi kalau F bundaran G inverse itu bisa juga kamu dapatkan dari G inverse bundaran F inverse. Jadi boleh kamu cari terlebih dahulu G inverse dengan F inverse-nya, baru kita komposisikan. Berarti kalau dia G bundaran F inverse itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Kemudian kalau ada 3 fungsi, F bundaran G bundaran H inverse sama dengan H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu pada video kali ini. Kalau memang kalian belum paham, silahkan kalian tanyakan lewat chat di grup maupun lewat chat pribadi kepada Ibu. Dan kalian juga harus menyelesaikan live worksheet-nya setelah ini. Setelah kalian menyaksikan video ini, selesaikan LKPD yang ada di live worksheet. Kemudian nanti juga kalian kerjakan tugasnya dan kumpulkan sebelum tenggat waktu berakhir. Baiklah, kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.